Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Di sini saya akan mewakili kelompok A untuk melakukan presentasi pada kali ini. Sebelumnya, tema dari presentasi kali ini adalah kontrol glukosa darah. Sebelumnya, saya akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Rohmi Istiqara SFAM MSC yang telah mempersilahkan kami untuk melakukan presentasi pada kali ini. Kelompok A beranggotakan Rahma Amalia Mawardah dengan NIM 226 13001, Alia Nasihah dengan NIM 226 13002, saya Mita Haliza dengan NIM 226 13003, Tiara Zafira Afza dengan NIM 226 13005, dan Dinda Wijayanti dengan NIM 226 13006. Pada kesempatan kali ini, secara singkatnya, kita akan membahas mengenai manfaat pemantauan glukosa darah pada penderita T2DM. Dan selanjutnya adalah bagaimana mekanisme insulin dalam mengendalikan glukosa darah. Ada faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes dan bagaimana mekanisme terapi insulin yang menyebabkan hipoglikemia. Secara singkatnya, diabetes mellitus merupakan penyakit kronik progresif yang dikarakteristikan dengan ketidakmampuan tubuh untuk melakukan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein awal terjadinya hiperglikemia. Kadar gula yang tinggi dalam darah menurut Black dan Hoek pada tahun 2014. Hipoglikemia atau glukosa darah rendah terjadi ketika terlalu banyak insulin sebanding dengan tersedia glukosa dalam darah. Hal ini menyebabkan tingkat glukosa darah turun menjadi kurang dari 70 mg per desiliter. Selanjutnya saya akan memaparkan secara singkat mengenai kasus. Pada kesempatan kali ini terdapat kasus di mana seorang laki-laki berusia 28 tahun menderita diabetes mellitus yang dirawat sejak lahir. Dia memiliki riwayat bahwa dua saudaranya yang meninggal saat neonatus akibat hipoglikemi. Dia memiliki riwayat diabetes tipe 2, tidak mengonsumsi alkohol. Dia sedang bekerja sebagai pembersih di tempat kesehatan setempat. Dia memiliki hasil tes serum pasien sebagai berikut, tertera pada PPT, dan pasien telah mendapatkan pengobatan terbaru seperti yang tertera pada PPT. Regimen baru telah mengurangi frekuensi dan tingkat keparahan hipoglikemik pasien dan dia merasa tidak terlalu lelah dan gelisah, suasana hati dan produktivitas pasien meningkat. Selanjutnya akan dibahas oleh Dinda. Selanjutnya, manfaat pemantauan glukosa darah sendiri pada penderita diabetes mellitus tipe 2. Pemantauan kadar gula darah mandiri atau self-monitoring of blood glucose atau yang disingkat sebagai SMBG merupakan proses di mana penderita diabetes dapat mengukur kadar glukosa darah mereka sendiri menggunakan alat yang disebut glukometer. Memantau kadar gula sendiri merupakan cara yang paling efektif untuk mengevaluasi kadar gula darah dalam jangka pendek. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Stephen Martin, DKK, tahun 2013 dalam mengamati manfaat pemantauan gula darah mandiri oleh setiap pasien diabetes tipe 2 diperoleh hasil pemantauan gula darah mandiri dapat menurunkan resiko munculnya komplikasi 32% lebih rendah dan resiko kematian 52% lebih rendah pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Pemantauan ini memberikan evaluasi dini akan dampak dari makanan, tingkat stres, aktivitas fisik, dan obat-obatan. Pemantauan kadar gula darah mandiri yang dilakukan dengan rutin dapat memberikan beberapa manfaat antara lain. Yang pertama, dapat memantau kadar gula darah setiap saat. Sehingga jika kadar gula darah terlalu rendah atau terlalu tinggi, penderita diabetes bisa langsung melakukan penanganan sedini mungkin. Jadi, keselamatan penyandang diabetes lebih terjamin. Yang kedua, mendukung perubahan gaya hidup. Gaya hidup bisa memberikan respon yang objektif untuk menilai pengaruh makanan tertentu maupun aktivitas fisik terhadap stabilitas kadar gula darah di dalam darah. Dengan mencatat glukosa darah sebelum dan setelah makan, serta sebelum dan setelah olahraga, seseorang dapat mengidentifikasi makanan atau aktivitas tertentu yang berdampak signifikan pada kadar glukosa darah mereka. Informasi ini dapat membantu mereka membuat pilihan yang lebih baik dalam pola makan dan aktivitas fisik mereka. Yang ketiga, menghemat biaya kesehatan.
Yang keempat, mencegah komplikasi. Pemantauan glukosa darah sendiri dapat membantu dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya komplikasi diabetes jangka panjang. Dengan mengidentifikasi kadar glukosa darah yang tinggi atau rendah, individu dengan diabetes mellitus tipe 2 dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi tersebut. Misalnya, jika kadar glukosa darah tinggi, mereka dapat mengubah pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, atau mengkonsultasikan dokter mereka untuk menyesuaikan pengobatan mereka. Bagi penderita diabetes mellitus tipe 2, pemantauan kadar gula darah sangat penting karena membantu penanganan medis yang tepat sehingga mengurangi resiko komplikasi yang berat dan dapat meningkatkan kualitas hidup penderita diabetes. Materi ini saya ambil dari referensi Janapala R. et al. Continuous Glucose Monitoring versus Self-Monitoring of Blood Glucose in Type 2 Diabetes Mellitus dan DWR 2016, hubungan antara pemantauan glukosa darah mandiri dengan hipoglikemia pada diabetes mellitus tipe 2 di Puskesmas Kebun Jeruk. Selanjutnya materi disampaikan oleh Tiara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mekanisme insulin dalam mengendalikan glukosa darah. Yang pertama ada glukosa darah rendah atau hipoglikemia merangsang alfa koli menjadi sukralol. Yang kedua, glukagon bekerja pada hepatosit atau sel hati untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian dari asam laktat dan asam amino tertentu atau gluconeogenesis. Yang ketiga, glukosa yang dikeluarkan oleh hepatosit meningkatkan kadar glukosa darah. Kemudian, jika kadar glukosa darah terus meningkat, hiperglikemia dalam pelepasan glukagon akan terganggu. Kemudian yang kelima ada glukosa darah tinggi atau hiperglikemia merangsang sel beta untuk mengeluarkan sekresi. Kemudian yang keenam, insulin bekerja pada berbagai sel tubuh. Kemudian terbagi menjadi 4. Yang pertama itu mempercepat difusi fasilitator glukosa ke coli. Kemudian yang kedua, konversi kecepatan glukosa menjadi glikogen atau glikogenesis. Yang ketiga, meningkatkan penyerapan asam amino dan meningkatkan sintesis protein. Dan yang keempat, ada kecepatan sintesis lemak asam atau lipogenesis. Nah, kemudian itu jika kadar glukosa darah turun, maka yang terjadi insulin akan keluarnya akan terhambat. Oke. Ini bagian slide saya ringkas gambarnya, jadi mudah bisa terbaca. Referensinya saya ambil dari Al-Zaye et al. 2020 aktivitas fisik, durasi penyakit, dan kadar gula darah pada penderita DM tipe 2 sama Hafiz M 2012 insulin shock dan hubungannya dengan metabolisme tubuh. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Alia. Yang ketiga adalah faktor resiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Faktor resiko yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus yaitu terapi insulin, sulfonylurea, dan terapi kombinasi yang merupakan prediktor kuat terjadinya hipoglikemia. Namun ada beberapa faktor lain yang berkaitan dengan kejadian hipoglikemia, diantaranya adalah nilai HbA1c, BMI, usia, jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, lama menderita diabetes mellitus, penyakit penyerta misalnya ginjal kronis, dan gaya hidup misalnya adanya konsumsi alkohol. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama mengenai terapi insulin. Salah satu komplikasi akut pada pasien diabetes mellitus yaitu adalah hipoglikemia. Terapi insulin sering menimbulkan dampak berupa hipoglikemia yang disebabkan ketidakadekuatan pemberian insulin yang cenderung berlebihan atau bahkan terjadinya kegagalan mekanisme counter regulatori akibat proses penyakit DM yang telah berlangsung lama. Yang kedua adalah sulfonylurea. Salah satu efek samping yang bisa muncul setelah menggunakan obat golongan sulfonylurea adalah rendahnya kadar gula darah atau hipoglikemia.
Yang ketiga adalah terapi kombinasi. Terapi kombinasi adalah tindakan perawatan dengan menggabungkan pengobatan satu dengan pengobatan yang lain agar dapat mempercepat pemulihan atas penyakit atau cedera apapun yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi tubuh yang normal. Kemudian yang keempat ada HbA1c atau hemoglobin A1c dalam darah atau hemoglobin terglikasi, merupakan hemoglobin yang berkaitan dengan glukosa darah. Yang kelima ada body mass index atau BMI atau indeks massa tubuh, adalah perkiraan lemak tubuh yang didasarkan pada berat dan tinggi badan. Perhitungan ini dapat membantu menentukan apakah seseorang memiliki berat badan yang kurang, berat badan sehat, kelebihan berat badan, atau bahkan obesitas. Kemudian yang keenam ada jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan lebih banyak mengalami kejadian hipoglikemia karena pada perempuan menopause akan terjadi penurunan jumlah estrogen dan progesteron. Seperti yang diketahui bahwa hormon tersebut dibentuk dari steroid yang diambil dari jaringan adiposa. Penurunan jumlah hormon estrogen dan progesteron akan meningkatkan timbunan lemak dan perubahan profil lipid darah sehingga dapat menurunkan sensitivitas terhadap kerja insulin pada otot dan hati. Selanjutnya yang ketujuh ada usia. Menurut Morales dan Schneider 2014, usia lanjut mempunyai resiko peningkatan resiko hipoglikemia dikaitkan dengan adanya penurunan fungsi ginjal dalam melakukan pembersihan obat, meningkatnya interaksi obat polifarmasi, dan penurunan fungsi kognitif. Menurut Ernawati 2010, lansia lebih beresiko mengalami penurunan fungsi mekanisme counter-regulatory dan penurunan kognitif. Penurunan fungsi mekanisme counter-regulatory menyebabkan frekuensi hipoglikemia meningkat, dan penurunan kognitif pada lansia mengakibatkan kegagalan mengenal gejala hipoglikemia. Kemudian yang kedelapan ada pekerjaan. Menurut Suhyun 2009, pekerjaan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan pasien dengan cara meningkatkan resiko terjadinya penyakit dan mempengaruhi bagaimana pasien masuk ke dalam sistem pelayanan kesehatan sehingga seseorang yang bekerja memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi untuk mengatasi masalahnya. Kemudian yang kesembilan ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan pada umumnya akan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam memahami suatu informasi. Tingkat pendidikan termasuk faktor predisposisi yang menjelaskan bahwa semakin tinggi pendidikan seseorang, lebih dapat menerima pembelajaran yang berhubungan dengan praktik pengukuran makanan diet dengan benar atau tepat misalnya. Nah, seseorang yang berpendidikan tinggi memiliki peluang 5 kali untuk mampu melakukan penata laksanaan hipoglikemia dibandingkan dengan seseorang yang berpendidikan rendah. Yang ke-10 ada penyakit penyerta. Menurut Morales dan Schneider 2014, kejadian resiko hipoglikemia pada pasien disertai dengan gagal ginjal kronis disebabkan karena penurunan pembersihan insulin di ginjal, penurunan degradasi insulin dalam jaringan perifer, dan mengurangi glukogenesis ginjal. Yang terakhir, nomor 11 adalah gaya hidup. Alkohol dapat menurunkan kadar glukosa dan dapat menutupi gejala hipoglikemia. Maka alkohol adalah salah satu faktor risiko adanya hipoglikemia, terutama untuk pasien diabetes mellitus. Berikut adalah daftar pustaka dari beberapa sumber yang kami gunakan untuk mencari informasi mengenai faktor risiko hipoglikemia pada pasien diabetes. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rahma. Yang terakhir adalah mekanisme terapi insulin menyebabkan hipoglikemia. Hipoglikemia sering dialami oleh pasien diabetes mellitus tipe 1 dan tipe 2 yang diterapi dengan insulin. Pada penderita diabetes tipe 1 atau tipe 2 membutuhkan insulin untuk mengontrol gula darah. Apabila terapi insulin yang dilakukan melebihi dosis yang disarankan, maka dapat menyebabkan hipoglikemia. Akan tetapi, jika terapi insulin yang dilakukan sesuai dengan dosis, sedangkan intake atau pemasukan glukosa
yang disebabkan dari lupa makan atau puasa juga dapat menyebabkan hipoglikemia. Materi ini saya ambil dari RUS DMS 2020, hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus. Telah usai juga kita pada presentasi terakhir. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.